Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Miss Fidalia. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris dengan Miss Fidalia. Today is our second meeting in this semester. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di semester ini. How are you doing today, my dear students? I hope you and family are doing good. Stay happy, stay healthy, stay focused on your study. Don't forget to wear your mask every time you go outside of your house. And don't forget to stay away from the crowd. Apa kabar semuanya? Semoga kalian beserta keluarga sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap fokus untuk belajar, dan jangan lupa menggunakan masker setiap kali keluar dari rumah, dan selalu jauhi kerumunan. Anyway, last meeting we have discussed our first material in this semester. Minggu lalu kita sudah membahas satu materi pertama kita di semester ini. It is about analytical exposition text, yaitu mengenai teks analytical exposition. Today, I want to know your understanding of that material. Hari ini Miss ingin tahu pemahaman kalian mengenai materi tersebut. So, I will give you a simple assignment on that material. Miss akan berikan nanti assignment atau tugas yang sederhana mengenai materi tersebut. Are you ready? Siap? But before you do the assignment, I will give you the review. Let's review a little bit about our material last week. Kita akan review sedikit materi kita pada minggu yang lalu. Yes, our material is about analytical exposition. Materi kita yaitu mengenai text analytical exposition. There are 3 parts of this text we have discussed last week. Masih ingat ya, ada 3 bagian dari teks ini yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu mengenai social function-nya, language features-nya atau ciri kebahasaan, dan juga generic structures atau bagian-bagian dari teks ini. Kalau ada yang lupa, silahkan dicek lagi buku catatannya. Okay. And here is our assignment. Ini adalah tugas kalian. Please identify 3 things. Silakan diidentifikasi 3 hal dari teks ini. The first one is social function, second is generic structure, and the third one is language feature of an analytical exposition text. Jadi nanti misalkan kasih satu contoh dari teks analytical exposition, tugas kalian mengidentifikasi 3 hal tersebut. Kira-kira bisa? To make it easier for you to do the assignment, I will give you the example. Supaya mudah kalian melaksanakan tugasnya nanti, Miss akan kasih contoh bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Let's see. Here is the example of analytical exposition. Ini adalah contoh dari teks analytical exposition yang sudah Miss kasih minggu lalu. The title of this text is The Importance of Having Breakfast. Contoh dari teks ini, dari teks analytical exposition ini berjudul The Importance of Having Breakfast. Pentingnya melakukan atau mendapatkan sarapan pagi. Okay. Tugasnya seperti yang Miss kasih tahu tadi, yaitu mengelaborasi atau mengidentifikasi 3 hal. Apa social function dari teks ini, generic structure-nya apa saja, paragraf 1, 2, 3, dan 4 disebut apa, and the last one, language features yang muncul dalam teks ini. Jadi kebahasaan dari teks analytical exposition yang muncul dalam teks ini. Oke, kita bahas satu-satu ya, supaya nanti mudah kalian melaksanakan atau mengerjakan tugasnya. Right, the first one is social function. Ini adalah social function dari text analytical exposition secara umum. To persuade the readers that the idea is an important matter. Untuk membujuk atau mengajak pembaca, the reader, bahwa ide yang disampaikan dalam teks itu adalah sebuah sesuatu yang important atau penting. Ide di sini masih secara umum. Nah, kita lihat kalau dalam teks tersebut tadi social function-nya apa kira-kira? Cek. Here we go. Judulnya tadi adalah The Importance of Having Breakfast. Pentingnya mendapatkan sarapan atau melakukan sarapan pagi. Itu judulnya ya. Tentu saja di dalam teks ini ada mencakup alasan-alasan kenapa breakfast itu penting. So, if someone asks you what is social function of this text, jika ada yang bertanya apa social function atau fungsi sosial dari teks ini, jawabannya adalah to persuade the readers that breakfast is important.
yaitu gunanya atau fungsi dari ini, si penulis ingin to persuade, ingin membujuk the readers atau pembaca bahwa breakfast is important, bahwa sarapan pagi itu penting. So it depends on the contents of the text, tergantung kepada isi teks tersebut. Karena ini mengenai the importance of having breakfast, makanya social functionnya menjadi to persuade the readers that breakfast is important. Jadi nanti kalau dikasih teks yang lain, contohnya yang lain, kalian hanya harus merubah yang Miss garis bawahi ini. Jadi to persuade the readers that bla bla bla. Nah, yang Miss garis bawahi ini silahkan dirubah menjadi tema atau topik dari teks yang dikasih. So that is social function of this text. The second one is generic structures of analytical exposition. Last week we have discussed this one also. Minggu lalu juga kita sudah membahas tentang generic structure dari teks ini. Generic structure maksudnya bagian-bagian dari teks ini. There are 3 generic structures of analytical exposition. The first one is thesis, yang berisi main topic atau topik utama. The second one is argument, opini atau untuk mensupport topik tersebut atau bagian utamanya. And the last one is reiteration or conclusion. Bagian akhir disebut dengan reiteration atau conclusion, yaitu bagian kesimpulan. Oke, kita lihat dalam teks yang breakfast tadinya, kita tandai yang mana thesis, mana argument, mana reiteration. Let's see. Nah, ini dia. The first paragraph here, we call it by thesis. Oke, paragraf utama inilah kita sebut dengan thesis atau main topic, topiknya ada di paragraf 1 tersebut. And the paragraph 2 and 3, we call it arguments. Di paragraf 2 dan 3 inilah terdapat argumen-argumen atau opini-opini mengenai kenapa breakfast itu penting. And the last paragraph, that is called reiteration atau kesimpulan mengenai the importance of having breakfast. Jadi kalau nanti Miss minta untuk menentukan generic structure dari teks analytical exposition, seperti inilah kira-kira bentuknya. Paragraf 1 disebut apa, paragraf 2 disebut apa, 3 disebut apa, 4 disebut apa. Yang jelas, kalau dia analytical exposition hanya ada 3 bagian, thesis, arguments, dan reiteration. Tinggal kalian menentukan yang mana thesis, yang mana argument, yang mana reiteration. Okay, that is generic structure. Let's go to language features. Ini ada language features dari analytical exposition. Okay, there are 3 language features of analytical exposition. Namun di sebuah analytical exposition tidak harus 3-3-nya muncul. Mungkin hanya ada 1 dari ciri kebahasaan yang muncul, mungkin ada 2, mungkin semuanya ada. Okay, kita cek. The first one is using simple present. Simple present mungkin sudah dipelajari di SMP ya. The simple present adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kegiatan yang terjadi pada saat ini. Kalau dia ada kata kerja di dalam kalimat tersebut, tentu kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kalau dia tidak ada kata kerja, mungkin ada to be di sana. To be yang dipakai yaitu am, is dengan are. Itu ciri-ciri dari simple present, singkatnya. And then second one, using words of expression to give argument. Ada kata-kata yang mencirikan atau yang menunjukkan cara untuk memberikan argumen. Mungkin dia berbentuk kata-kata di bawah ini, ada feel, ada know, ada realize, ada think. Lagi-lagi, it should not all of the language analytical exposition have this expression. Tidak harus semua analytical exposition itu punya kata-kata ini. Mungkin kata-kata lain yang dipakai. Okay? And the third one is using internal conjunction, menggunakan kata sambung. Ya, mungkin kata sambungnya mengenai additional atau penambahan ide, mungkin seperti ini, besides, in addition, further, dan lain sebagainya. Mungkin kalau dia berbentuk comparison atau perbandingan, membandingkan satu ide dengan ide yang lain, atau membandingkan argumen satu dan argumen lain, mungkin dia menggunakan kata but, vice versa, meanwhile, on the other hand, yang artinya membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Atau juga mengenai time atau waktu.
first atau firstly, second atau secondly, ada then, ada next, dan lain sebagainya. Or kalau ada di dalam argumennya itu mengenai cause and effect atau sebab akibat, mungkin ada consequence, mungkin ada so, mungkin the result, as the result, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dalam contoh teks yang tadi, having breakfast tadi ya, apakah ada dari language features yang kita sebutkan ini muncul dalam teks tersebut? Ternyata yes. Kita lihat using simple present. Kita lihat di kalimat yang Miss garis bawahi. There are many benefits of having breakfast. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang menggunakan simple present. Kita lihat ada to be are di sana ya, itu adalah simple present. Juga ada di bawah, having breakfast helps us feel more focused for the coming day. Nah, this also one example of simple present. The sentence by using simple present, kalimat yang menggunakan simple present. Itu adalah ciri pertama dari analytical exposition. The second one in word to show arguments, seperti yang Miss lihat tadi. Di sini ada feel, know, rely, think, dan lain sebagainya. Ternyata di teks ini tidak muncul word to show arguments. Mungkin dia menggunakan kalimat-kalimat saja, jadi tidak menggunakan kata-kata yang disebutkan tadi. The last one is conjunction, kata sambung. Dari kata sambung yang kita lihat tadi, yang ini di bawah ada besides, in addition, dan sebagainya. Yang muncul dalam teks ini hanya ada kata so. Jadi tidak harus semuanya muncul, kita hanya mencari apa saja yang dari language features ini yang muncul di dalam teks ini. Oke. Jadi nanti kalau nanti Miss kasih tugas untuk mencari language features dari analytical exposition, seperti inilah bentuknya. Yang mana yang muncul dari language features tersebut. Oke. Now it's your turn to do your assignment. Sekarang giliran kalian setelah Miss jelaskan yang tadi, kalian yang melaksanakan tugasnya. Here is the example of analytical exposition text. Ini adalah contoh lain atau salah satu contoh lain dari teks analytical exposition. Kalau tadi kan mengenai having breakfast ya. Kalau ini laptop as student's friend. Laptop sebagai teman siswa. Oke. Right, here is the instruction for you. Ini adalah instruksi bagaimana cara kalian melaksanakan tugasnya nanti. First one is read the text laptop as student's friend. Silakan dibaca teks ini. Adalah contoh dari analytical exposition tadi. And then identify the social function of that text. Identify the generic structure and identify the language features. Caranya, silakan answer this question in your notebook. Dijawab pertanyaan tersebut di buku catatan kalian masing-masing. Jadi ditulis dulu teks tadi laptop as student's friend ini di buku catatan kalian, and then buatlah social functionnya apa. Seperti contoh yang Miss kasih tadi ya, yang ini silahkan dibuat seperti ini. To persuade the readers that titik-titik. Oke. Kemudian yang kedua, language features-nya seperti apa? Seperti ini. Tunjukkan paragraf 1-nya apa, paragraf 2 apa, 3 apa, 4 apa. And then kalau diminta language features seperti yang ini. Language features seperti ini. So, nanti teks ini kalian tulis di buku catatan again, sekali lagi, tulis di buku catatan and then tentukan social function-nya, generic structure-nya, dan language features dari teks analytical exposition yang muncul dalam teks ini. Oke? Cukup sekali menulis teks ini, kemudian dijawab pertanyaannya. Kalau language feature, kalau social function tinggal ditulis social functionnya apa. Generic structure tinggal ditunjukkan paragraf 1 ini namanya apa, dikasih panah saja ke samping namanya apa. Oke, paragraf 2 apa, 3 apa, dan sebagainya. Untuk language features tinggal kalian garis bawahi saja, kemudian itu termasuk apa? Simple present kah, atau dia conjunction dan lain-lain. Oke, sekali lagi, answer this question in your notebook, dilaksanakan di buku catatannya, dan take a picture of it. Kemudian difoto itu buku catatan kalian yang berisi jawabannya. After that, you can upload the pictures into the assignment page of our Google Classroom.
Kemudian gambarnya itu tadi atau foto yang sudah kalian ambil menggunakan handphone kalian, upload di laman assignment di Google Classroom kita. And then please submit that assignment before next week's meeting. Silakan dikumpulkan assignment ini atau tugas ini menjelang pertemuan kita minggu depan. If you have any question or if you have any difficulties to do the assignment or to upload the assignment, please ask me whether in Google Classroom or in WhatsApp group. Kalau kalian menghadapi permasalahan atau ada kendala, silahkan tanya sama Miss, boleh di Google Classroom, boleh di WhatsApp group. I think that's all for today. Thank you so much for your kind attention. Stay happy, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.